Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, mengerti firman-Mu, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Yang kali ini saya ambilkan dari Wahyu 3 ayat 19. Saya bacakan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat dikasih Tuhan, firman-Nya katakan barang siapa ku kasihi. Siapa yang dikasih Tuhan? Ya tentu kita semua. Kita harus berani mengatakan dengan percaya diri, dengan iman, aku adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, katakan kepada dirimu bahwa dirimu adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi perhatikan, siapapun yang dikasih Tuhan akan dikatakan ku tegur dan ku hajar. Kalau bicara ku tegur, dalam pengertian yang lain akan diperingatkan. Ya, berarti ketika kita melakukan hal yang tidak benar, ketika kita mengambil keputusan yang salah, ketika kita dalam kondisi yang berbahaya, ya Tuhan akan menegur. Menegur ini bicara tentang ya istilahnya belum sampai tindakan fisik, dalam arti misalnya diingatkan, ya diberitahu, ya melalui firman-Nya, mungkin lewat hamba Tuhan, lewat teman kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur kita supaya kita tidak terlanjur lebih jauh lagi berbuat salah yang justru bisa membahayakan hidup kita. Ya, bisa dikatakan juga akan diajar, ya, diajar. Nah, diajar itu kan diarahkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi perhatikan yang berikutnya, dan ku hajar. Lah ini loh, ini yang kurang enak sebetulnya kita mendengar. Dihajar, beda dengan diajar ya. Ya, ditegur, kadang-kadang belum juga nangkep. Akhirnya ada kata dihajar. Jadi kadang-kadang hajaran tanda kutip yang dilakukan Tuhan itu memang kita menerima dalam kondisi yang tidak enak. Mungkin melalui sakit, melalui kita mengalami kejadian yang tidak baik, atau mengalami ya kegagalan misalnya, mengalami rugi misalnya, mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak lah pokoknya. Ya, dihajar, itu semua diizinkan Tuhan. Tapi tujuannya adalah supaya kita tidak semakin jatuh, tidak semakin jauh dari Tuhan, tidak semakin menyimpang dari jalan Tuhan. Sebab itu ketika kita ditegur Tuhan ataupun dihajarnya, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, respon hati kita ini menjadi kunci penting.
Ya, jadi dengan kita merelakan diri kita, oh ya Tuhan, aku salah ya. Artinya kita membuat pengakuan di sana dan bertobat. Bertobat bicara apa? Berarti kita berpaling dari jalan kita yang semula salah ini menuju jalan yang benar. Istilah kerennya berpaling 180 derajat, berbalik arah. Ya, meninggalkan jalan yang salah dan mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Nah, jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau diizinkan mengalami problem dalam hidupmu, aku kan sudah sungguh-sungguh, aku sudah sering juga ibadah, doa, pujian, baca firman, semua sudah aku lakukan. Kenapa diizinkannya sesuatu yang tidak aku inginkan? Ya, bisa saja itu bicara tentang apa? Teguran atau hajaran dari Tuhan. Nah, kalau itu memang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu, padahal engkau sudah melakukan apa yang benar, menurut firman Tuhan, tidak menyimpang dari firman, menurutmu. Ya, sekali lagi ya, karena Tuhan selalu punya rencana, dan rancangan Tuhan seringkali tidak sama dengan rancangan kita. Apa yang baik menurut kita belum tentu benar di mata Tuhan. Nah, karena itu ketika itu dianggap sesuatu yang mungkin di mata Tuhan ini tidak baik atau kurang baik, Tuhan mau beri yang terbaik. Kadang-kadang prosesnya ada yang ditegur, bahkan dihajar. Tetapi percayalah itu semuanya tujuan Tuhan baik bagi hidup kita. Tidak ada maksud teguran ataupun hajaran Tuhan untuk mencelakai anak-anaknya, mencelakai kita yang dikasihnya. Justru karena kasihlah Tuhan ingin supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak semakin jatuh dalam dosa, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Itulah makanya ada yang namanya teguran dan hajaran Tuhan. Respon hati kita ketika menghadapi situasi seperti itu adalah relakan hatimu. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan apalagi. Ya, tidak usah menyalahkan siapapun. Ya, introspeksi diri dan bertobat. Artinya mengakui kesalahan dan kembali kepada Tuhan. Terus minta pimpinan Tuhan sehingga langkah kita yang kemudian adalah langkah yang benar, yang diberkati dan disertai Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sekali lagi, teguran dan hajaran yang diizinkan Tuhan itu karena Dia mengasihi kita. Kalau engkau diizinkan mengalami masalah, padahal engkau merasa nggak buat salah, mungkin itu proses yang diizinkan untuk kebaikanmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali. Engkau seringkali menegur kami, tapi kadang-kadang kami terlalu tidak bisa menangkap akan teguran Tuhan. Dan bahkan Engkau juga memberi hajaran. Tapi kami percaya sekalipun demikian Kau izinkan teguran ataupun hajaran terjadi. Tujuannya karena Engkau mengasihi kami. Supaya kami hidup lebih baik, hidup lebih benar. Dan kami percaya di balik semua yang Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi hidup kami. Kami mau Tuhan ketika menghadapi itu semua, menyadari akan hal itu. Kami merelakan hati kami. Dan kami mau bertobat dari jalan kami yang salah. Dan kami mohon Tuhan, Engkau pulihkan hidup kami dan barui kami. Sehingga langkah kemudian, langkah yang baru, langkah yang dikenan Tuhan. Dan hidup kami, hidup dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan hari ini seluruh hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan dan segala berkat-Mu dilimpahkan atas hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.